Tradisi jejak Banon dan Grebek Maulud sudah berlangsung ratusan tahun, melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan syukur atas kemakmuran. Tapi, di balik kesakralan itu, ada ironi. Saat sebagian rela berdesakan demi berkah, ada juga yang justru mencoreng tradisi ini dengan niat tercela. Pertanyaannya, apa makna sejati dari warisan budaya ini bagi kita hari ini? Kali ini, tim Vion hadir di Yogyakarta untuk menyaksikan prosesi sakral 8 tahun sekali, yaitu Jejak Banon. Oke, selamat malam teman-teman semua, kembali lagi di The Trails. Jadi untuk episode kali ini spesial karena kita sedang ada di Yogyakarta. Ada sebuah peringatan yang spesial juga, ini untuk memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tepatnya ada di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Nah ini prosesinya itu ada Jejak Banon ya. Jadi Jejak Banon ini adalah untuk mengenang perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Tapi sebelum melakukan prosesi Jejak Banon atau Jejak Benteng, itu ada pembacaan riwayat dari untuk Nabi Muhammad SAW di dalam, tapi kita nggak bisa masuk. Di kiri kanan Masjid Kauman ada kegiatan permainan gamelan juga, dan di sini para prajurit sudah bersiaga, sudah bersiap untuk menyambut iring-iringan para dari keraton dalam ya, nanti menuju dinding yang akan diruntuhkan. Seperti apa selengkapnya? Langsung aja kita lihat di The Trails. Prosesi dimulai dengan kajian dan pembacaan riwayat Nabi Muhammad SAW dari dalam Masjid Gede Kauman. Prosesi ini dilakukan secara tertutup, sehingga kami dan warga hanya dapat menyaksikan dari luar. Lalu di sisi kanan dan kiri halaman masjid, gamelan bersahut-sahutan dimainkan mengiringi sakralnya prosesi ini. Warga yang antusias ingin menyaksikan acara 8 tahun sekali ini mulai memenuhi halaman Masjid Gede Kauman. Ini yang sedang dilaksanakan ini namanya kundur gongso. Kundur itu kembali pulang, ya. Gongso itu gamelan. Jadi mengembalikan gamelan milik keraton yang selama 6 hari ini sudah ditabuh di masjid sebagai peringatan, memperingati dan menjemput hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oke. Nah, untuk ini kan ada beberapa prosesi ya. Ada yang sedang di dalam, lalu ada gamelan juga, dan ada Jejak Banon ya kalau tidak salah. Nah, boleh dijelaskan satu-satu? Kalau yang di kanan kiri itu, ya, ini ya. Nah, itu kanan kiri. Namanya pagungan, tempat memukul gamelan. Oke. Nah, itu biasanya ada shift-shiftannya setiap hari ditabuh seperti itu. Sedangkan kalau yang di dalam ini, ya, itu sedang ada pembacaan riwayat Nabi. Riwayat Nabi dilakukan di akhir kundur gongso itu. Nanti setelah selesai, nanti akan Jejak Banon di sisi selatan Masjid Kaum. Iya, Masjid Gede Kauman. Nanti Ngarso Dalem atau Sultan HB10 itu akan pulang lewat gerbang yang sudah ditutup bata, nanti jejak istilahnya dirobohkan ya dindingnya. Seperti itu. Kalau yang Jejak Banon itu upacaranya biasanya 8 tahun sekali. Tapi kalau sekatennya ini 1 tahun sekali. Oke, jadi sekatennya setahun sekali, untuk Jejak Banonnya 8 tahun sekali. Oke, kalau gitu. Berarti yang Jejak Banon tuh nanti diadakannya jam berapa ya kira-kira? Kira-kira jam 11-an. Jam 11 malam ya. Oke, kalau gitu. Prosesi pembacaan riwayat sudah selesai. Iring-iringan Sri Sultan Hamengkubuwono X mulai keluar dari masjid dan akan melakukan prosesi Jejak Banon.
Tradisi jejak Banon merefleksikan perjuangan Nabi Muhammad, simbol keberanian dan kepemimpinan. Ribuan masyarakat menyaksikan bersama, menapaki jejak sejarah, seraya berharap berkah dan menguatkan ikatan antara sultan, agama, dan rakyatnya. Acara pun selesai ketika Sri Sultan Hamengkubuwono X secara simbolis merubuhkan bagian dinding sisi selatan dari Masjid Gede Kauman. Dengan dijebolnya dinding jejak Banon ini berakhir sudah rangkaian prosesi acara hari ini yang akan dilanjutkan esok hari sekatennya untuk memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikutin terus perjalanan The Trails, akan ada banyak acara-acara lainnya. Yang masih penasaran untuk kegiatan acaranya besok, tetap tontonin terus ya. Saksikan terus The Trails. Keesokan harinya, kami pun bersiap untuk menyaksikan secara langsung prosesi Grebeg Maulud di alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Warga dari seluruh penjuru Nusantara, bahkan mancanegara pun tumpah ruah untuk menyaksikan prosesi sakral 1 tahun sekali ini. Guys, nah ini udah lagi berjalan menuju ke ini ya, pagelaran Maulud, Grebeg Maulud. Itu dari alun-alun sampai ke Masjid Gede Kauman. Setelah kemarin malam kita dokumentasian ya di sana. Betul, di sana melihat prosesi syukuran. Jejak Banon. Nah, Jejak Banon. Nah, sekarang lanjut ke Grebegnya ya. Ya. Acara puncak. Acara puncak, betul. Oke. Ini sunscreen udah on. Tinggal dokumentasi. Grebeg Maulud selalu menjadi momen sakral yang ditunggu ribuan masyarakat Yogyakarta. Beberapa hari sebelum acara, abdi dalam keraton mempersiapkan gunungan. Hasil bumi seperti sayur, buah, hingga jajanan pasar, sebagai simbol syukur dan kemakmuran. Di hari puncak, gunungan diarak keluar dari keraton Yogyakarta. Iring-iringan pasukan lengkap dengan busana tradisional, gamelan, dan doa-doa. Berjalan hikmat menuju Masjid Gede Kauman. Nah, kita lagi di tengah-tengah warga yang di tengah kerumunan orang-orang yang mau nonton Grebeg Maulud di pelataran alun-alun utara. Jadi si orang-orang excited banget ya dari berbagai kota ya, sengaja kesini untuk menyaksikan acara skaten ini ya. Acara tahunan setiap 1 tahun sekali. Tuh ada Mas yang dari Kupang nih. Yang dari Kupang. Banyak Palembang. Kamu dari mana? Dari tadi ya? Dari hatiku. Bisa ya, tapi gimana? Ini ya, tetap hati-hati ya teman-teman. Iya benar banget. Barangnya dijaga, badannya dijaga. Dompetnya juga. Dompetnya juga dijaga. Dompet dijaga. Waspada ya teman. Jadi di kerumunan seperti ini ada aja orang-orang yang yang memanfaatkan momen ya. Yuk kita lihat lagi ya. Sebuah ritual sakral seharusnya jadi ruang yang penuh makna dan kesucian. Tapi di tengah kerumunan ini, kita juga melihat sisi lain. Antara niat tulus ingin menyaksikan tradisi, bercampur dengan niat buruk dari segelintir orang yang memanfaatkan keramaian untuk mencuri atau bahkan berbuat tidak pantas. Tak heran, beberapa kali terdengar himbauan dari penyelenggara agar masyarakat tetap waspada menjaga barang bawaan dan diri mereka masing-masing.
Bahkan ada warga yang membawa anak kecil ikut berdesak-desakan untuk melihat prosesi ini. Iya. Naik ke bahu ini atau gimana? Kapan lagi? Bosnya dijadiin kuda. Iya bener, kapan lagi? Suwe bener. Bang bilang kalau berat ya. Berat lah jelas. Punten ya. Cuman yang gajah-gajah kayak gitunya belum ada. Oh, Belum. nah, gitu. Ini dia gongnya yang ditunggu-tunggu warga. Iring-iringan gajah menjadi penanda sebentar lagi prosesi rebutan gunungan akan dimulai di halaman Masjid Gede Kauman. Ini di artis dan kita tunggu-tunggu, akhirnya lewat juga. Nah, tunggu-tunggu. Setelah melewati banyak copet, akhirnya gajahnya keluar juga. Ini dapat apa? Dapat. Sesampainya di sana, doa dipanjatkan. Lalu gunungan diletakkan di halaman masjid. Inilah saat yang paling ditunggu. Rebutan gunungan. Ribuan masyarakat saling berebut hasil bumi dengan keyakinan membawa berkah, keselamatan, dan rezeki. Lebih dari sekedar tradisi, Grebeg Maulud adalah cerminan harmonisasi antara adat Jawa, ajaran Islam, dan ikatan erat antara sultan dengan rakyatnya. Kami pun sempat mewawancarai warga yang ikut serta dalam perebutan gunungan ini. Teman-teman, ini dengan Ibu siapa? Bu Ratna. Ibu Ratna. Ya. Oke, Ibu ini dapat ya kelihatannya ya Ini cuma gunungannya. kalau ini beli tadi. Oh beli. Iya, kalau ini beli. Tapi kalau ini Oh tapi dapat ya. Ini kacang panjang ya, bener nggak? Atau Iya, buncis ya? kacang panjang. Oke. Ibu emang sengaja datang ke sini untuk ikut dan mengambil gunungan atau gimana nih Bu? ya ini kebetulan anak saya pengen lihat ini juga. Oh, gitu. Lihat gunungan sama belum pernah lihat apa? Rayaan gunungan. Perayaan Iya. gunungan. Oke. Iya. Ini simbolnya apa nih Bu untuk pas ngambil dari makanan dari gunungan ini? Ala berkah aja ya. Ngalah berkah ya. Biasanya. Semoga Gitu, berkah Bang. aja ya gitu. Alhamdulillah, ya. Ada nggak ada yang ingin Ibu sampaikan kan dari kegiatan acara ini gitu? Ya tradisi ini. Atau kesan-pesannya gimana ya? Tradisi apa? Grebekan, sekaten, pasar malam apa dilestarikan lah. Jangan sampai punah itunya. Iya. Nah, itu ya jangan sampai pudar ya. Iya. Ini budaya yang harus dilestarikan begitu ya. Iya, iya. Iya, semoga nanti sampai anak cucu nanti Ya, masih amin. berlangsung ya. Ya, Amin. ya, ya. Terima kasih banyak ya Ibu Ya. Ratna. Sehat-sehat selalu ya. Akhirnya ya untuk acara Grebeg Maulud ya atau sekanten di Yogyakarta ini ya di Keraton Jogja telah selesai. Kita dari pagi udah standby ya melihat arak-arakan, ada kuda, ada gajah, lalu ada rombongan dari keraton dan juga prajuritnya. Sangat meriah banget acaranya ya dan perebutan gunungnya itu pas kita datang udah mulai pada diambilin ya, udah habis gitu dan tadi sempat juga ada beberapa warga yang dapat simbolnya untuk ngalah keberkahan katanya untuk mendapatkan berkah seperti itu. Untuk teman-teman The Trails terima kasih banyak ya udah ngikutin kita dari semalam dari acara Banon Jejak ya Jejak Banon
Nun, mohon maaf terbalik ya, sampai acara Grebek Mauludnya telah selesai. Jadi terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di wah itu baru lewat ya. Oke. Udah habis ya, udah habis teman-teman. Oke, pokoknya sampai ketemu lagi untuk semua di petualangan The Trail selanjutnya. Saksikan terus The Trails. Dari jejak Banon yang merefleksikan perjuangan Nabi Muhammad SAW hingga Grebek Maulud dengan gunungan sebagai simbol syukur dan kemakmuran. Tradisi ini adalah warisan luhur yang menyatukan agama, adat, dan rakyat dalam satu perayaan sakral. Tapi di balik kemegahannya, ada kenyataan lain. Di tengah kerumunan, niat tulus bercampur dengan niat buruk. Beberapa kali terdengar himbauan dari panitia agar masyarakat menjaga barang bawaan dan waspada pada tindakan yang tidak pantas. Ini menunjukkan bahwa bahkan ruang sakral pun bisa ternodai. Lalu, siapa yang harus bertanggung jawab? Penyelenggara yang tak mampu menjaga penuh, atau kita semua sebagai masyarakat yang membiarkan tradisi agung berubah jadi sekedar keramaian tanpa aturan? Mungkin berkah terbesar bukanlah mendapat sepotong gunungan, tapi bisa pulang dengan selamat. Dan ini bukan hanya terjadi di Jogja. Hampir di setiap perayaan besar kita melihat hal serupa. Pertanyaannya, apakah ini risiko yang harus diterima? Atau ada sesuatu yang salah dengan cara kita menjaga kesakralan sebuah acara? Bagaimana menurut kalian? Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga warisan budaya tetap terhormat?